Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English learning channel. It is nice to be with you again. This is Mr. Ahmad Baihaki will bring you an English learning material. And for this time, we are going to discuss or learn about expressing, suggest, and offer. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya, M. Rahmat Baihaki, di English Learning Channel saya. Senang bisa kembali bersama kalian semua. Dan pada kesempatan kita hari ini, kita akan coba membahas tentang kompetensi dasar 3.1 untuk kelas 11 SMA dengan materi Expressing, Suggest, and Offer. Okay, students, now let's begin our lesson today. Expressing, Suggest. Okay, materi yang akan kita angkat hari ini adalah Expressing, Suggest, and Offer, yang artinya ungkapan menyarankan dan menawarkan. Sebelum kita lanjut ke yang lain, kita lihat expressing suggest yang pertama. Expressing suggest, asal kata dari suggest, itu adalah kata kerja. What is it? Apa itu? Suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Yang artinya, suggest itu berarti present, mempersembahkan, atau bisa juga memberikan sebuah suggestion. Nah, di sini ada suggestion, ada suggest ditambah ion, artinya saran, sebuah kata benda. Ya, di English course mungkin nanti kita coba bahas. Ada beberapa kata yang diakhiri dengan ion. Ya, oke. Jadi suggest itu berarti memberikan atau mempersembahkan sebuah saran. That is to introduce, yang digunakan untuk memperkenalkan atau or purpose, mengajukan, ya. Jadi memberikan sebuah gambaran, sebuah idea or a plan for consideration, atau sebuah rencana sebagai pertimbangan ketika kita dimintai saran. Ya, maka nanti seperti biasa ada meminta saran dan memberi saran. Nah, sebelum ke sana, kalian harus ketahui dulu apa itu makna suggest. Arti, ya, yang tadi sekali lagi mengandung makna untuk memberikan sebuah saran dalam rangka memperkenalkan atau mengajukan sebuah gagasan untuk sebuah rencana sebagai pertimbangan. Kemudian, suggest means to propose a plan. Nah, sama juga ya. Saran itu juga berarti untuk mengajukan sebuah rencana atau menyatakan, atau memberikan, atau memperkenalkan. Gimana nih saran saya kalau begini, 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 misalkan. It can be accepted or refused. It can be, bisa, itnya ke suggest ya, bisa diterima ataupun ditolak. Jadi suggest yang kita berikan kepada teman atau kepada seseorang itu bisa diterima oleh orang lain, bisa juga ditolak. Nah, maka nanti ada responding to suggest, ada respon atau tanggapan dari suggestion yang kita berikan kepada teman kita. Selanjutnya ada suggestion. Nah, muncul suggestion. Kalau tadi suggest itu adalah kegiatannya menyarankan, memberikan atau mengajukan atau mengusulkan sebuah gagasan atau rencana untuk bisa dipertimbangkan oleh seseorang yang meminta saran tadi, maka muncullah nanti suggestion. Nah, apa yang kita sarankan itu dinamakan suggestion, yaitu saran. Suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Saran itu berbentuk abstrak
Abstrak di sini artinya tidak terwujud atau tidak berbentuk berupa barang, ya. And can be in form of solution. Bisa berupa solusi atau jalan keluar. Nah, jalan keluar kan nggak kelihatan, tidak nampak, tidak berwujud, tapi bisa dirasakan. Juga advice, nasihat. Berupa nasihat, kemudian plan, tadi rencana, dan idea, gagasan. Nah, ketika kita mengutarakan suggestion, maka tidak akan kelihatan bagaimana wujud atau bentuk dari saran yang kita berikan. Karena suggestion merupakan abstract noun. Nah, ini juga yang harus kalian ketahui nanti di English course, ya. Suggestion are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. Jadi saran itu berbentuk abstrak dan bisa berupa dalam bentuk solusi atau jalan keluar, nasihat, rencana, dan gagasan atau ide. Oke. Next slide we can see masih expressing suggest. Kita akan mulai melihat bagaimana ungkapan asking for suggestion. Asking for, seperti kemarin, karena materi di bahasa Inggris sekolah itu kebanyakan meminta dan memberi. Meminta dan memberi. Meminta itu berarti asking, dan memberi itu adalah giving. Maka itu aja yang kalian fokuskan dulu untuk materi di sekolah, ya. Memberi suggestion. Bagaimana ungkapan, asking. Meminta, bukan memberi, ya. Asking for suggestion. Bagaimana ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta suggestion yang paling umum, yang paling simple dan sering kita dengar ada kalimat what should I do? What should I do? Oke, artinya apa yang seharusnya saya lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan? What should I do? Kemudian, do you have any suggestions for me? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu mempunyai suggestions yang tadi, ya, untuk saya? Apakah kamu mempunyai suggestion untuk saya atau saran? Next, can you tell me what I should do? Can you tell me what I should do? Can you tell me? Dapatkah kamu memberitahu saya? What should I do yang tadi, ya? Intinya kalimat meminta, ya, kita mengharapkan orang memberikan sebuah saran kepada kita. Atau mungkin ungkapan yang lain yang bisa kalian gunakan, what can I do with the situation? What can I do with the situation? Apa yang dapat saya lakukan dengan situasi seperti ini? What can I do? Nah, ya, seperti situasi sekarang kita harus belajar secara online. What can I do with the situation? You can, nah nanti memberikan sarannya, you can atau I suggest you, bisa you langsung nanti can, bisa juga I suggest. Itu kita lihat di giving suggestion nanti. Next ada kalimat ungkapan berikut, would you mind giving me your suggestion? Nah, kalimatnya beragam, bermacam-macam, tapi maknanya sama, yaitu mengungkapkan permintaan saran. Would you mind giving me? Bersediakah atau tidak keberatankah Anda memberikan saya saran Anda? Itu, ya. Oke, bisa dipahami. I hope you can understand it much. And for next lessons or for next materials or next slide, we can continue to know how can we give a suggestion. Untuk ungkapan suggest berikutnya yaitu giving a suggestion, memberikan saran. Ingat kalau yang tadi meminta saran dan yang ini adalah memberi saran. Examples yang tadi, misalkan kalimat yang tadi masih ingat di slide yang tadi, what should I do? What should I do? You should apologize and meet her. You should apologize and meet her. Kamu harus meminta maaf dan menemui dia.
Nah, itu saran yang diberikan oleh teman yang dimintai saran. Nanti bagaimana respondingnya setelah ini kita akan lanjutkan ya. Dan yang berikutnya ada ungkapan memberikan saran yang lainnya. I suggest that you study harder. I suggest that you study harder. Saya menyarankan bahwa kamu belajar lebih keras. Ya, apalagi dengan situasi sekarang, belajar tatap muka kita masih belum bisa. Mudah-mudahan pembahasan dan pembelajaran online ini bisa membantu kalian. What can I do with this situation? I suggest that you study harder. Ya, saya sarankan kamu bisa belajar lebih rajin lagi. Tentu dengan menggunakan media teknologi yang ada di sekitar kita ya. Kemudian berikutnya ada juga you can start doing the homework. Itu memberikan saran. You can start doing the homework. Kamu bisa memulai mengerjakan PR. You can start. Atau you can start studying now. Kamu bisa mulai belajar sekarang ya. You can start everything positive today. Atau bisa juga memberikan saran, why don't you tell your mother? Why don't you tell your mother? Mengapa kamu tidak memberitahukan ibumu? Mengapa? Why? Why don't you tell your mother? Kata tell-nya ini bisa diganti dengan kata yang lain. Why don't you play badminton? Why don't you visit your grandmother? Dan seterusnya. Expressing giving suggestion yang lain bisa juga, nah ini menyarankan, let's discuss it together with our friends. Let's discuss it. Nah, ada kata let's. Di situ ada discuss kata kerja. Tinggal kalian ganti lagi dengan kata yang lainnya. Let's study together. Ya, let's study English. Nah, itu saran, memberi saran kepada teman. Let's discuss it. Mari kita bahas itu together with our friends, bersama-sama dengan teman kita. Nah, itu ungkapan suggest yang harus kalian ketahui. Bisa kalian searching lagi di internet, di buku-buku paket, atau di media yang lainnya. Dan berikutnya kita lihat bagaimana merespon ungkapan suggest yang barusan kita bahas. Maka perhatikan responding to suggestion. Ada tabel yang bisa kalian lihat dan dapatkan juga di buku paket. Misalkan di sini ada making suggestion, membuat saran atau giving di sini ya. Sarannya let's go to movies. Artinya ayo kita pergi ke bioskop atau mari kita nonton. Nah, yang diajak atau yang disarankan mungkin di sini bisa accepting atau declining atau refusing. Bisa menerima, bisa juga menolak. Kalau accepting berarti ungkapan-ungkapannya pasti mengiyahkan. Jadi ketika ada orang mengajak atau menyarankan, let's go to movies. Yes, let's go. Yes, let's go. Atau kalau untuk menolak, no thank you, I do not feel like going. No thank you, I do not feel like going. Artinya tidak terima kasih, saya tidak merasa ingin pergi. Atau mungkin ya untuk ungkapan menolak ya, no thank you. Atau yang simpelnya bisa saja no, yes. Nah itu yang sederhana ya, tapi supaya lebih terpakai bahasa Inggrisnya, ungkapkan dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang dan mungkin lebih baru ya. Making suggestion yang berikutnya ada why don't you do your homework before going out? Why don't you do your homework before going out? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR sebelumnya atau sebelum pergi keluar? Jadi disarankan, ada yang mau berangkat main tapi sebelum keluar mendingan kamu kerjain PR dulu. Nah, kalau saran itu diterima berarti okay, I will. Okay, I will. Boleh. Atau mungkin menolak. Dia berkata, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Sorry, maaf, saya pikir
I will go out first. Saya akan pergi keluar dulu dan kemudian mengerjakan PR. Nah, itu bisa diungkapkan. Salah satu tentunya ya. Kalau menerima, accepting. Kalau menolak, declining atau refusing. Yang ketiga ada, how about going to Sam's house first and then to supermarket? How about going to Sam's house first and then to supermarket? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah si Sam dulu, kemudian baru ke supermarket? Nah, kata yang menyarankan. Mau menerima accepting suggestion? Yes, let's go. It is a good idea. Boleh. Ya, ayo kita ke sana. Ke sana atau let's go itu berarti ke rumah si Sam's. It is a good idea. Itu gagasan yang bagus ya. Atau mungkin menolak. No, let's just go to the supermarket. No, let's just go to the supermarket. Tidak, let's just go. Kita pergi aja langsung ke supermarket. Nah, gitu. Jadi tidak mau ke rumah si Sam, tapi ingin langsung ke supermarket. Yang terakhir, I think you should go and meet her. I think you should go and meet her. Saya pikir kamu seharusnya pergi dan menemui dia. Nah, yang tadi ada ya, di ungkapan memberi saran. I think you should go and meet her. Kalau diterima, accepting suggestion-nya, okay, if you say so. Okay, if you say so. Baiklah, kalau kamu katakan begitu. Nah, jadi dia menerima dan nanti melakukan, pergi dan menemui dia. Atau bisa juga, sorry, I can't. I have previous appointment, misalkan. Appointment-nya tidak termasukkan ya, I'm so sorry. Sorry, I can't. Minimal juga begitu. Atau I have previous activities. Saya punya kegiatan sebelumnya. Jadi kita tidak bisa pergi dan menemui dia. Maka ditolak. Sorry, I can't. I think you should go and meet her. Sorry, I can't. I have previous activities. I have previous appointment. Dan seterusnya. Kalau diterima, okay, if you say so. Baiklah, jika kamu mengatakan begitu. Oke, students. Nah, itu untuk ungkapan expressing suggest dari mulai asking suggestion, giving suggestion, dan responding to suggestion ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami walaupun kadang ya belajar itu membosankan, tapi ingat jangan pernah berhenti. Never stop ya. Oke, masih ada satu bahasan lagi, kita lanjutkan dengan ungkapan yang berikutnya yaitu expressing offer. Offer. Nah, ini ungkapan menawarkan. Bisa diingat, menawarkan. Kalau suggest tadi menyarankan ya. Dan untuk materi offer ini, ungkapan atau maknanya, kita lihat dulu. What is offer? Apa itu offer? Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Mengandung makna memberikan sesuatu secara fisik, sesuatu yang berbentuk kalau di sini berarti ya, or abstract to someone, atau bisa juga abstrak. Kalau abstrak tadi lawan fisik, tidak berbentuk atau tidak berwujud kepada seseorang. Which can be taken as a gift or a trade. Can be taken, bisa diambil sebagai atau dianggap sebagai gift, pemberian, hadiah, atau bisa juga dalam bentuk trade, perdagangan atau jual beli. Ya, itu ungkapan offer, menawarkan. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Jadi mengandung makna memberikan sesuatu secara fisik atau secara abstrak. Abstrak itu tidak terlihatan, karena tadi menawarkan sesuatu. Ini kaitannya dengan materi expressing offering service, ada di kelas 12 ya, menawarkan jasa atau bantuan.
Kalau yang abstrak itu berarti sesuatu yang tidak terlihat. Nah, di sini bisa service dan help. Offer means to give help. Nah, ya. Offer itu berarti memberikan bantuan, dan bantuan itu tidak berwujud tapi berupa tindakan, ya. Selanjutnya, it can be taken or refused. It can be taken or refused. Sama juga. Bantuan atau offer, tawaran yang kita berikan kepada teman bisa diambil atau bisa diterima atau bisa juga ditolak, ya. Ketika ada orang menawarkan sesuatu, it can be taken or refused. Offer can be in terms of food. Nah, menawarkan ini bisa dalam bentuk makanan. Nah, kita sering berteman dengan orang lain, pasti sering menawarkan makanan. Do you like this? Atau would you like some coffee? Nah, makanan atau minuman, ya. Atau bisa juga menawarkan money. Can be in terms of money. Bisa juga menawarkan dalam bentuk uang. Atau solution. Nah, solution yang tadi berarti tidak berbentuk, ya. Money, uang berbentuk. Makanan berbentuk atau physical. Friendship. Nah, menawarkan friendship, pertemanan. Apalagi di dunia sosial media, ya. Ada Instagram, ada Facebook yang meminta pertemanan. Itu juga menawarkan friendship. Kita bisa menerima atau kita bisa juga menolak. Dan yang berikutnya bisa juga dalam bentuk bergain. Bergain itu artinya tawar-menawar. Menawarkan, ya, barang. Nah, itu dalam perdagangan. Do you want to buy this cake? Misalkan kita lihat, no thank you, atau oh of course I like it, how much is it, dan sebagainya. Nah, itu asalnya dari menawarkan. Oke, bisa dipahami, ya. Jadi menawarkan itu intinya bisa menawarkan sesuatu, baik itu berupa benda yang terlihat ataupun tidak. Yang terlihat tadi bisa berupa makanan atau uang, ya, atau sesuatu yang lainnya. Kalau untuk abstrak, sesuatu yang tidak terlihat, ya seperti yang tadi, solution, jalan keluar, friendship, dan bergain. Okay, now let's continue to the next slide. Still talking about expressing offer, ya. Untuk ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan dalam expressing offer ini, kalian bisa lihat di sini ada may I give you a hand. May I give you a hand? Bolehkah saya memberikan Anda bantuan? A hand di sini sama dengan a help, bukan memberikan tangan, ya. Nggak bisa kita memberikan tangan, tapi di sini artinya memberikan bantuan. May I give you a hand? Kemudian yang kedua ada may I take a message? May I take a message? Bolehkah saya mengambil pesan atau menitipkan pesan? Artinya take a message from someone else, ya. Mengambil pesan untuk ini. Atau juga can I help you? Nah, itu pokoknya menawarkanlah sesuatu. Ini hampir sama dengan offering service. Kemudian berikutnya ada can I clean the car for you? Can I clean the car for you? Dapatkah saya membersihkan mobil untuk Anda? Ya, menawarkan bantuan. Jadi sama dengan menawarkan jasa. Shall I bring you some tea? Shall I bring you some tea? Dapatkah atau haruskah saya membawakan Anda teh? Ya? Shall I bring you some tea? Menawarkan. Atau intinya, mau nggak saya bawakan teh, gitu, ya? Atau kopi, atau minuman, atau makanan yang lain. Shall I help you with your homework? Shall I help you with your homework? Ya, ini juga sama. Bersediakah jika saya membantu kamu dengan PR-mu? Ya. Atau would you like another piece of cake? Would you like another piece of cake? Maukah kamu potongan kue yang lainnya? Maksudnya, mau kuenya lagi enggak? Nah, gitu. Kita bertamu, ditawari, kamu makan satu potong kue, kemudian tuan rumahnya menawarkan lagi, mau lagi enggak? Minimal begitu inti dari would you like another piece of cake, ya. Dan
Masih ada, would you like anything else? Nah, would you like anything else? Ini juga menawarkan. Ada sesuatu yang lainnya enggak? Would you like? Would you like anything else? Ada apa lagi? Atau apa lagi yang bisa saya lakukan? Ini bisa diungkapkan untuk menawarkan bantuan, ya. Menawarkan jasa. Atau bisa juga menawarkan sesuatu, barang atau uang, ya. Tergantung dari situasi yang terjadi. Atau sama juga dengan how about I help you with this? How about I help you with this? Bagaimana jika saya menolong Anda dengan ini? Atau bagaimana jika saya membantu Anda dengan hal ini? Nah, itu ungkapan menawarkan yang harus juga kalian pahami dan mudah-mudahan bisa dibedakan antara memberikan saran dan memberikan tawaran, ya. Dan berikutnya merespon atau responding to offers. Kalian bisa lihat saja di sini ada ungkapan making offers, berarti menawarkan. Dan di sini respondingnya seperti tadi, bisa accepting offers dan bisa juga declining offers. Accepting itu artinya menerima dan declining itu artinya menolak offers. Can I help you? Yes, please. I really appreciate it. Yes, please. I really appreciate it. Nah, itu ungkapan untuk menerimanya. Kalau menolak, it's okay, I can do it myself. Nah, it's okay, I can do it myself. Jadi tidak menerima tawaran yang diberikan. Shall I bring you some tea? Shall I bring you some tea? Maukah saya bawakan Anda teh? Kalau menerima, thank you, it is very kind of you. Thank you, terima kasih, baik sekali kamu. Nah, itu berarti dia menerima tawarannya. Kalau menolak, cukup no thank you. Simple, no thank you. Yang ketiga ada would you like another piece of cake? Yang tadi, mau lagi nggak kuehnya? Would you like another piece of cake? Maukah kamu sepotong kue yang lain? Nah, itu kalau diartikan detail per kata. Kalau menerima, yes please, that would be lovely. Yes please, that would be lovely. Atau declining, no thanks, I don't want. No thanks, I don't want. Terima kasih, saya tidak mau. How about I help you with this? How about I help you with this? Bagaimana kalau saya membantu Anda dengan ini atau dengan sesuatu, ya? Yes, please. That would be very kind of you. Yes, please. That would be very kind of you. Ya, silahkan. That would be. Anda sangat baik sekali, ya. Kalau diartikan perkata, itu akan sangat baik kamu. Nah, tapi itu makna yang diambil, kesimpulannya betapa baiknya kamu atau alangkah baiknya kamu. Sangat baik sekali kamu, artinya bersedia membantu. Atau menolak, don't worry, I will do it myself. Don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya akan melakukannya sendiri. Ya, I will do it myself. Kemudian yang berikutnya, can I take you home? Can I take you home? Bisakah saya mengantar Anda pulang? Can I take you home? Thank you, I appreciate your help. Okay. I appreciate your help. Terima kasih, saya menghargai bantuan Anda. Dan untuk menolaknya, declining offers. That's all right. I will manage on my own. That's all right. That's all right. Oh, nggak apa-apa. I will manage on my own. Artinya saya bisa mengatur sendiri. Maksudnya, tapi artinya nggak usah diantar. Saya bisa pulang sendiri, gitu makna dari responding to offers atau menanggapi tawaran, ya. Okay, students, I think that's all for our lesson today. Don't forget to study harder again and again, and never forget to practice your English. Try, pray, practice, and use. Because no one can make your English better but you yourself. Okay, that's the end of our English lesson today. Thank you for your attention and goodbye now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.